Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anandasma sudah absen? Sudah mengisi absen di e-learning? Sudah, Bu. Oke. Sesuai dengan apa yang terdapat di dalam silabus, pada 2 minggu ini, minggu sekarang dan minggu depan, kita akan berbicara tentang Lagrange dan Hamiltonian. Pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, Ananda sudah banyak mempelajari tentang mekanika Newton. Di mana di dalam mekanika Newton itu berbicara tentang dinamika benda, baik benda diskrit maupun benda kontinu yang kita sebut sebagai sistem partikel. Jadi berbicara tentang gerak sistem partikel dengan menyatakan persamaan gerak itu sebagai fungsi dari posisi dan kecepatan dan posisi. Ya. Jadi berbeda bentuk lintasan, maka berbeda koordinat yang dibutuhkan. Ya. Kalau umpamanya lintasannya berbentuk lengkung sferik, maka koordinat bola yang diterapkan. Nah, kadangkala gerakan itu terjadi tidak sederhana. Ya, di samping sistem koordinatnya yang banyak pilihan-pilihan, contohnya kemarin itu pada saat kita berbicara rotasi benda tegar, apabila itu dibentuk oleh sejumlah benda diskrit, maka banyak sekali koordinat. Apabila ada n pamannya partikel yang terletak di dalam sistem itu yang bergerak bersama, maka dibutuhkan sebanyak n pula koordinat. Ya. Kali 3. Ya, kalau untuk gerak 3 dimensi. Nah, jadi itu membutuhkan waktu yang sangat lama dan sangat panjang penjelasannya. Nah, Hamiltonian dan Lagrange ya, itu mempermudah, mempersingkat permasalahan itu dengan menyatakan persamaan gerak itu sebagai fungsi dari energi. Jadi perubahan keadaan gerak menurut Lagrange dan Hamilton, perubahan keadaan gerak suatu sistem partikel itu ditentukan oleh perubahan energi, yaitu perubahan energi kinetik dan perubahan energi potensial. Nah, jadi berbeda dengan sudut pandang Newton, pada Lagrange dan Hamiltonian ini, apabila terjadi perubahan gerak suatu benda, maka itu diartikan atau suatu pertanda terjadinya perubahan energi kinetik atau energi potensial dari sistem tersebut. Jadi tidak lagi berbicara tentang resultan gaya. Tidak lagi berbicara tentang posisi, tapi berbicara tentang perubahan energi. Nah, karena perubahan energi sejalan dengan perubahan momentum, maka di dalam persamaan Hamilton itu persamaan keadaan atau persamaan gerak sistem partikel itu dinyatakan sebagai fungsi energi dan momentum. Nah, itu sebagai landasan dasar dari Hamiltonian dan Lagrange. Ya, Ananda bisa nanti baca penjelasan lengkapnya di dalam bahan yang sudah Ibu masukkan ke dalam modul. Nah, jadi kalau sebelumnya umpamanya ada koordinat kartesian, ada koordinat bola, ada koordinat silindris yang masing-masing memiliki 3 sumbu, sehingga persamaan gerak dinyatakan sebagai fungsi dari masing-masing sumbu koordinat. Ya, maka di dalam Hamiltonian kita mengenal istilahnya koordinat umum. Ya, koordinat umum. Apabila umpamanya di dalam
sistem koordinat kartesian kita mengenal X1, X2, X3, maka dalam koordinat umum bisa jadi ini adalah X, Y, Z, X1, Y1, X1, Y1, X2, Y2, dan seterusnya. Bisa jadi ini dalam bentuk R theta, RC, dan RL, atau juga bisa dalam sistem koordinat silinder, ya. Nah, jadi Q di sini menyatakan sistem koordinat umum yang mewakili semua sistem koordinat yang sudah dipelajari sebelumnya. Jadi Q1, Q2, Q3, dan seterusnya sampai Qn kalau terdapat N koordinat. Ya. Nah, sekarang kita mentransfer sistem koordinat itu kalau dia koordinat kartesian, maka X itu kita nyatakan sebagai X sebagai fungsi dari Q1, berarti satu derajat bebas atau hanya satu variabel. Lalu derajat bebas itu artinya variabel yang bisa berubah, ya, yang bisa berubah, ya. Kalau dua derajat bebas berarti X itu sebagai fungsi Q1, Q2. Kalau 3 berarti Q1, Q2, Q3, ya. Baik untuk X, Y maupun Z. Nah, begitu juga untuk sistem koordinat bola dan silindris, ya. Seandainya Q berubah, ya, dari harga awal menjadi Q plus delta Q, maka di dalam sistem koordinat ini, Ibu ingatkan kembali, dalam sistem koordinat kartesian, perubahan kecil dari Q ini kita tulis sebagai dx. Ya, dx do x. Ya. Do x do Q1 dq1 plus do x do Q2 dq2 ditambah dan seterusnya sampai kalau ada n berarti do x do Qn dqn, ya. Ini turunan biasa ya kalau kita menyatakan perubahan suatu variabel. Begitu juga untuk Y dengan cara yang identik dengan X tadi dan selanjutnya untuk Z, ya. Nah, turunan parsial dx dqi, ya. Karena kita sudah menyatakan tadi bahwa X itu sebagai fungsi Q, ya, sebagai fungsi Q. Nah, kalau kita memilih, ya, sistem koordinat tertentu, namanya sistem koordinat polar atau bola, ya, maka QI itu bisa QR, ya, Q1 bisa QR, Q2 theta, dan Q3 itu C. Kalau dia koordinat silinder, Q1 itu S, Q2 C, dan Q3 Z. Jadi Ananda bisa mengganti Q1, Q2, Q3 itu. Ya. Nah, selanjutnya ini sudah kita pelajari sebelumnya ya dengan matriks transfer. Maka untuk koordinat polar, maka X itu kita nyatakan sebagai R cos theta. Dan Y itu sebagai R sin theta untuk gerak pada bidang, ya. Dan selanjutnya ya, karena fungsi sekarang adalah theta, maka kan do x do Q dq gitu tadi kan, maka Q-nya itu Ananda rubah menjadi theta, Ananda rubah menjadi R, Ananda rubah menjadi C, ya. Ya. Kan tadi X adalah R cos theta, maka dx adalah do x do Q1 dq1 plus do x do Q2 dq2. Nah, Q1-nya kan R, Q2-nya kan theta. Maka ini turunan
do X do Q1 berarti turunan terhadap theta. Do X do Q2 berarti turunan turunan pertama berarti terhadap R, yang kedua berarti terhadap theta, ya. Karena di sini ada dua koordinat terkandung, pertama R, kedua theta. Di Y juga gitu, pertama R, kedua theta, ya. Nah, perlu juga Ananda ketahui bahwa sistem gerak di sini bisa juga dibedakan dalam dua kelompok gerak, ya, yaitu sistem holonomik dan non holonomik. Sistem holonomik tersebut maksudnya suatu koordinat itu, ya, tergantung pada koordinat lain, dia tidak saling bebas. Sehingga pada saat partikel itu bergerak bersama, masing-masing memiliki koordinat, maka derajat bebasnya menjadi berkurang. Ya, derajat bebasnya menjadi berkurang karena ada saling ketergantungan. Ya. Tapi kalau pada non-holonomik, antara satu koordinat dengan koordinat yang lainnya itu tidak saling ketergantungan. Kalau pada koordinat kartesian, dia tidak saling ketergantungan. Pada koordinat bola juga tidak, pada koordinat kartesian juga tidak. Tapi pada saat kita mentransfer, menyatakan sistem koordinat kartesian umpamanya ke koordinat bola, maka itu akan mengandung paling tidak dua variabel. Jadi menjadi saling ketergantungan, ya. Lihat do X ini, ya. Lihat do X do Y. Perubahan X, ya, perubahan Y. Ada dua variabel yang berubah di sini, ya. Nah, selanjutnya secara keseluruhan perubahan yang terjadi pada sistem gerak itu dapat Ananda tentu hitung sebagai total dari perubahan seluruh, ya, dari seluruh koordinat yang ada. Ciri. Ya. Jadi baik untuk X, untuk Y maupun untuk Z, ya, perubahan dari sistem tersebut menjadi jumlah dari perubahan seluruh koordinat yang ada di dalam sistem tersebut, ya. Ananda perhatikan ini, ya, 11, 12, 13, ya, untuk X, Y, dan Z ini sebetulnya tidak lain adalah turunan yang sudah kita nyatakan dalam sistem koordinat umum. Ananda bisa aja mengganti seperti yang tadi dicontohkan dengan Q ini dalam bentuk S, C, dan Z pada koordinat silindris, ya. Nah, sekarang gaya pada sistem koordinat umum tentu berubah juga. Posisi berubah karena gaya merupakan fungsi posisi dan kecepatan, maka rumusan gaya dalam sistem koordinat umum juga ikut berubah. Ya, jadi ini sebagai konsekuensi, ya, Nanda. Kalau kita menyatakan koordinat itu dalam bentuk koordinat umum Q, maka posisi dinyatakan dalam koordinat umum Q. Perubahan posisi juga dalam dq. Nah, karena gaya merupakan fungsi dari posisi, gaya menjadi terdampak dari perubahan tersebut. Maka gaya juga bisa kita tulis dalam bentuk perubahan koordinat umum tadi. Nah, mari kita perhatikan bersama. Tadi kita sudah melihat perubahan posisi, ya, dalam koordinat umum. Nah, Ananda tentu masih ingat hubungan antara gaya dan usaha pada
pertemuan sebelumnya ya di dalam hukum Newton bahwa dw F dot dr ya. Ini masih bentuk umum dari hukum Newton, ini usaha ya, usaha menurut dinamika Newton. Nah, kan kita ingat enggak yang kotak-kotak yang Ibu rumuskan untuk usaha? F karena ini tanda dot, maka yang ada hanya X dengan X, Y dengan Y, dan Z dengan Z, gitu kan? Nah, maka ini menjadi Fx dx, F plus Fy dy plus Fz dz. Ananda tinggal mengganti dengan yang di atas tadi. Sehingga dia menjadi rumusan umum. Ya. Kalau secara ini dalam koordinat kartesian, dia kan seperti ini. Maka di dalam koordinat umum, maka dw ini Ananda rumuskan seperti ini. Jadi Ananda ganti dx tadi itu dengan bentuk koordinat umumnya dq. Ya. Jelas Ananda? Oke ya. Nah, secara umum ya, ini yang di dalam kurung ini F do X do Q ya, bisa jadi FI do XI do QI ya, umpamanya ya Nanda ya. Nah, bisa secara umum kita tulis sebagai, kita ganti dengan Q ya. F do X do Q ini kan bisa kita ganti dengan Kika. Sehingga kita bisa menulis usaha perubahan usaha itu sebagai Kika Dekika. Nah, itu ya. Kika Dekika. Di mana K itu merupakan fungsi gaya dan posisi. Bisa kita ganti dengan Ki. Ya. Ya, Nanda? Nah, karena tidak ada lagi rumusan gaya di sini, tapi usaha sudah kita nyatakan dalam koordinat umum. Jadi persamaan 6, 16 ini Ananda merupakan ya perubahan usaha ya, perubahan usaha sebagai fungsi dari koordinat umum untuk sistem diskrit. Ya Ananda ya? Paham sampai di situ? Nah, sekarang kita lihat bagaimana gaya umum itu dirumuskan untuk sistem konservatif. Tentu Ananda masih ingat bahwa sistem konservatif itu adalah sistem yang usahanya tidak terpengaruh oleh lintasan, ya, tapi hanya ditentukan oleh posisi awal dan posisi akhir, ya, itu yang disebut sebagai sistem konservatif. Nah, bagaimana rumusannya? Mari kita lihat. Nah, Ananda masih ingat sistem konservatif itu merupakan sistem yang merupakan gayanya hanya merupakan fungsi posisi, ya, dan potensial gaya itu merupakan perubahan potensial terhadap posisi, ya. Ya, gaya konservatif dirumuskan sebagai perubahan potensial, bukan energi potensial ya. Perubahan potensial terhadap posisi. Kalau dia berada di dalam medan listrik, maka V ini adalah potensial listrik. Kalau dia berada di dalam medan gravitasi, maka V ini adalah potensial gravitasi. Kalau V ini adalah medan magnet, dia berada dalam medan magnet, maka V ini adalah potensial magnetik. Nah, jadi disesuaikan juga ya Ananda ya. Nah, oleh karena itu, Q kita nyatakan sebagai do V do X do X do Q. Nah, biasa kalau kita menyatakan turunan ya Ananda, karena X itu
merupakan fungsi Q, maka turunan V terhadap X kita nyatakan sebagai do V do X do Q. Ini biasa di dalam persamaan diferensial kan begitu Ananda. Kalau suatu fungsi, katakanlah fx, x itu fungsi t, maka do f do x itu kita tulis df dx kita tulis sebagai do f do x do t. Nah, ini sama. Karena x sudah kita nyatakan sebagai fungsi Q, maka Q besar, Q kapital, kita nyatakan sebagai do V do X do Q. Ya. Kenapa sigma? Karena dia terdapat sejumlah koordinat. Ya. Kenapa? Kika itu min do V do Kika karena dia berbanding terbalik dengan jarak. Ya. Karena potensial itu semakin jauh dari medan, dari sumber medan, maka potensialnya semakin kecil. Sehingga pada jarak yang tak hingga, walaupun namanya tak hingga, tapi jarak tertentu dari pusat medan, potensial itu sama dengan 0. Ya. Nah, itu untuk potensial. Nah, bagaimana kita menyatakan energi kinetik dan energi potensial partikel menurut koordinat umum ini? Ya, Nanda ya. Nah, coba Nanda perhatikan bahwa energi kinetik kan setengah mv kuadrat kan? Nah, setengah mv kuadrat atau setengah x dot kuadrat plus y dot kuadrat plus z dot kuadrat. Ya, ini jalan dotnya ya Nanda ya. Kalau dot pada vektor apa artinya? Ada yang tahu? Kalau dot pada vektor apa artinya? Kuadrat pada vektor apa artinya? X dot kuadrat apa artinya Nanda? Kuadrat. X dot kali X dot ya. Kalau Y dot kuadrat, Y dot kali Y dot. Z kuadrat, Z dot kuadrat, Z dot kali Z dot. Tapi perkaliannya kalian titik. Ya. Kaliannya perkalian titik. Oke, Ananda. Ini dalam koordinat kartesian. Karena dalam koordinat umum X sudah berubah tadi menjadi Q1, Q2, Q3 sampai seterusnya Qn, maka kan X sudah kita tulis sebagai fungsi Q tadi kan? Dan dia Z juga sebagai fungsi Q. Maka X itu kita rumuskan seperti ini. Ya. Atau dalam bentuk yang lebih umum kita rumuskan begini. Do X do Kika do Kika do T. Nah. Ya. Ya Nanda, X dot ya. Ini tanda dotnya ketinggalan ya. Nah, Ibu ingatkan kembali ini tanda dotnya ketinggalan. X dot secara umum kita nyatakan sebagai do X do Kika do T. Karena Q itu fungsi T. Ya, Q berubah terhadap waktu. Ya. Ya, saya Nanda ya. Nah. Nah, dengan demikian dinyatakan dalam sistem koordinat umum. Ya. Nah, X dot itu menjadi X dot sebagai fungsi dari Q dan Q dot. Z sebagai fungsi Q dan Q dot juga. Y juga seperti itu. Jadi semuanya baik posisi maupun kecepatan dinyatakan sebagai fungsi Q. Jadi kalau posisi dinyatakan sebagai fungsi Q, maka kecepatan sebagai fungsi Q dan Q dot. Ya. Q dot itu adalah kecepatan di dalam sistem koordinat umum. Ya. Nah, dari persamaan ini, Ananda, ya, dari persamaan ini,
Ya, ini fungsi ya, bahwa M X dot kuadrat sebagai fungsi dari Q dan Q dot dan seterusnya. Ya, maka dapat diturunkan kecepatan umum. Do T do Q dot. Ya, ini kecepatan dalam sistem koordinat umum. Do T do Q dot M kali X dot do X do Q. Do Y do Q. Ini untuk masing-masing partikel. Untuk seluruhnya tinggal Ananda jumlahkan. Ya. Nah, untuk ya suku yang di dalam kurung ini tadi, Ananda, ya, coba. Ini ya merupakan persamaan kecepatan umum, kecepatan dalam koordinat umum, ya. Nah, kalau seandainya ya Q ini fungsi waktu, maka nanti Ananda bisa mendapatkan momentum sebagai fungsi waktu dan energi sebagai fungsi waktu juga. Nah, apabila ini kita turunkan terhadap T, karena ini sudah menjadi kecepatan, kita turunkan lagi, maka ini menjadi rumusan percepatan dalam sistem koordinat umum. Ya, ini persamaan percepatan untuk sistem koordinat umum. Ya. Nah, supaya lebih sederhana, ya, maka DDT dan doki bisa kita ganti dengan satu bentuk, ya. Jadi yang ini ya Nanda ya. Kan ada dua suku. Jadi seperti yang tadi dua suku kita ganti menjadi satu suku. Sekarang yang di DT do X do Ki do Y do Ki kita ganti sebagai sebuah fungsi saja, yaitu F. Ya, kita ganti dengan sebuah fungsi saja, yaitu F. Sehingga sekarang kita menyatakan F itu sebagai F Q1, Q2, Q3, dan seterusnya sampai Qn. Nah, jadi ini pada prinsipnya Ananda hanya mengganti variabel. Ya, kalau sebelumnya X, Y, Z, sekarang Q1, Q2, Q3. Nah, ini transfernya menjadi begini. Jadi DDT doki dodoki kita ganti menjadi fungsi F. Nah, yang kita rumuskan sebagai F itu adalah F sebagai fungsi Q1, Q2, Q3, dan seterusnya sampai Qn. Sehingga semuanya bisa kita nyatakan dalam koordinat umum. Ya, sekarang DFDT semuanya dalam perubahan koordinat umum. Tidak ada lagi muncul X dan Y di sini. Semuanya dinyatakan dalam rumusan koordinat umum yaitu Q. Ya, jadi ini persamaan 29 ini sudah mewakili ya transfer dari fungsi posisi menjadi fungsi koordinat umum ya, fungsi posisi pada koordinat umum. Ya. Dan F itu do X do K. Sehingga DDT do F do Q yang kita ganti tadi dia menjadi ini ya. Ini apa tadi Nanda? Turunan ke dua. Ya. Nah, X dot menjadi ini, Y dot tentu ini diganti dengan Y dan Z-nya diganti dengan Z ya. Nah,
Nah, coba Ananda, dengan kita mengganti tadi, maka tentunya persamaannya menjadi lebih sederhana, ya. Kalau di dalam, ya, ini penggantian itu, coba Nanda perhatikan, kita my dot, artinya apa? My dot dy dq. Ini apa? Percepatan, ya. Nah, bahwa kita tentu masih ingat, ya, di dalam dinamika Newton hubungan yang pada 637 ini. Ananda tentu masih ingat hubungan ini, ya. Nah, substitusi dari persamaan ini ke bentuk ini, setelah kita ganti dengan F, maka di dalam koordinat kartesian dia seperti ini, kita substitusi menjadi d dt dari dot t doki. Ya. Ya, Nanda. T itu energi kinetik, ya. Nah, Q, ya, Fx do x do Qx ini kita tulis, kita rubah penulisannya menjadi T setengah X dot kuadrat fungsi Q dan Q aksen, ya, Y dot kuadrat Q aksen dan Z kuadrat fungsi Q aksen, ya. Dan diperoleh DDT dari dot T doki. DDT dari dot T doki. Ini apa, Ananda? Ini tidak lain adalah perubahan energi. Ya. Nah, persamaan inilah yang kita kenal dengan persamaan Lagrange. Ya, persamaan inilah yang kita kenal sebagai persamaan Lagrange. Ya, DDT dot T doki dot Q sama dengan Q plus